Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Pasti ini udah pada saling kangen nih. Kita udah lama banget loh tidak bertemu. Hari ini kakak akan bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus? Siapa aja namanya? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, dan Thomas. Siapa yang tahu 6 berikutnya? Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zalor, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Nah adik-adik, bacaan kita pada hari ini akan diambil dari Markus 14 ayat 10 hingga 21. Hari ini kakak akan bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang selalu pergi dengan Tuhan Yesus. Suatu hari, Yudas Iskariot diam-diam, tidak bilang ke siapa-siapa, tidak bilang ke murid-muridnya yang lain, pergi sendiri bertemu dengan imam-imam besar. Imam-imam besar itu siapa ya kak? Imam-imam besar itu adalah pemimpin-pemimpin agama di zaman dahulu. Ternyata ketika bertemu dengan imam-imam besar itu, Bapak Yudas Iskariot mengatakan, "Hei imam-imam besar, saya tahu kamu mencari guru saya, Tuhan Yesus. Saya bisa memberikannya kepada kalian." Wah, ternyata Bapak Yudas Iskariot memiliki rencana yang jahat kepada Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam besar yang membenci Tuhan Yesus. Mendengar hal itu imam-imam besar tentu saja senang. Lalu imam-imam besar bilang, "Kalau kamu bisa menyerahkan Tuhan Yesus, saya akan memberikan kamu imbalan." Tentu saja Bapak Yudas tambah senang sekali. Ya. Saya akan mencari cara untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Beberapa hari kemudian, Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya yang lain. Lalu salah satu murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, sebentar lagi kan kita akan merayakan Paskah. Di mana ya kita akan mengadakan perjamuan Paskah kita?" Lalu Tuhan Yesus memberikan instruksi yang sangat spesifik. Tuhan Yesus mengirim 2 orang muridnya. Dia bilang, "Nanti kalian pergi ke kota di sebelah situ. Nah, sampai di sana, kamu akan menemukan seseorang yang membawa kendi air. Nah, ketika kamu melihat orang itu yang membawa kendi air, kamu ikuti orang itu hingga sampai pada rumah di mana dia tinggal. Lalu, kamu katakan pesan ini. Pesan dari guru. Guru menanyakan di mana ruangan yang bisa digunakan untuk saya menyantap perjamuan Paskah saya bersama dengan murid-murid saya. Lalu dia akan menunjukkan ruangan itu, nanti kalian berdua siapkan perjamuan Paskah kita. Oke? Nah, mendengar hal itu kedua murid Tuhan Yesus tentu saja dia pergi ke sana dan benar adanya. Ternyata segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah berikan dan informasikan benar-benar adanya. Sehingga akhirnya mereka mempersiapkan perjamuan kudus persis seperti dengan ruangan yang telah diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian pada saat mereka sedang berjamu bersama, 12 murid berkumpul, semuanya mengarahkan hati mereka, kecuali ada satu orang yang pikirannya entah ada di mana, yaitu adalah Bapak Yudas Iskariot. Dengan rencana jahatnya, walaupun dia berada di sana, dia sudah memikirkan cara-cara untuk bisa menyerahkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan kita ini tahu nggak bahwa Yudas Iskariot memiliki rencana jahat untuk dia? Tahu nggak? Tahu. Dia
Dia tahu, tapi Tuhan Yesus tidak marah sama Bapak Yudas, tapi dia memperingatkan Yudas sebenarnya. Pada malam itu, ketika semua orang sedang berkumpul, Tuhan Yesus berkata sesuatu yang membuat semua orang, murid-muridnya yang ada di ruangan itu menjadi kaget dan juga sedih sekali. Dia tiba-tiba berkata, "Salah satu dari kalian semua, murid-muridku yang sedang makan bersamaku pada malam hari ini, akan menyerahkanku kepada imam-imam kepala." Wah, semua murid-murid yang lain terkejut. Murid-muridnya berkata, "Tidak mungkin, Guru. Tidak mungkin aku akan menyerahkan kamu kepada imam-imam kepala. Tidak mungkin. Bukan aku, Tuhan. Bukan aku, Guru." Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa sebenarnya salah satu muridnya, yaitu Yudas Iskariot, telah memiliki rencana jahat kepada dia. Tapi dia tetap tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada Yudas Iskariot. Melainkan dia mengingatkan Yudas Iskariot bahwa dia telah mengetahui rencananya dan meminta sebenarnya dengan mengatakan hal itu agar dia bertobat. Nah, adik-adik semua, dari cerita hari ini, apa yang bisa kita ambil dan menjadi pelajaran untuk kita semua? Nah, untuk adik-adik yang kecil, kita harus belajar menjadi seperti Tuhan Yesus yang menyayangi murid-muridnya dan juga menyayangi kita semua. Jangan seperti Yudas yang malah berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Kita harus menyayangi Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menyayangi Tuhan Yesus? Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus bisa datang dari Alkitab, dari ibu guru di sekolah, kakak-kakak di sekolah minggu, ataupun juga mama papa di rumah. Bagaimana dengan adik-adik yang lebih besar? Nah, PR-nya adalah bagaimana adik-adik bisa belajar untuk memaafkan orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Misalnya nih, kakak berikan contoh. Di sekolah mungkin ada teman-teman yang suka jahil, yang suka iseng, yang suka ngeledek kita, hingga kadang-kadang kita pun suka sakit hati. Tapi kita mau belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. Kita mau belajar untuk tidak mendendam, tapi kita mau belajar untuk bisa memaafkan dan mengasihi mereka. Adik-adik, sekian cerita minggu ini, dan jangan lupa minggu depan akan ada cerita baru lagi. Tuhan memberkati dan stay healthy, stay safe. Untuk sekarang stay at home juga ya. Dadah!